warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Keuangan Agribisnis kelas A dengan dosen pengampu Profesor Dr. Istifadah MSI akan membahas dan menyampaikan mengenai sistem pencatatan keuangan perusahaan agribisnis. Tetapi sebelum itu, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Fradina Fitrananda Widya Putri dengan NIM 2308 1020 1220 dan rekan saya Salsabila Ulhijjah dengan NIM 2308 1020 1217. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya berikut ini. Baik, seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan, bahwasannya di sini kami dari kelompok 1 akan membahas dan menyampaikan materi mengenai sistem pencatatan keuangan perusahaan agribisnis. Nah, di sini yang pertama mengenai sistem pencatatan keuangan sendiri. Itu mengapa penting? Karena di sini sistem pencatatan keuangan memungkinkan kita bisa melakukan pelacakan posisi keuangan sebuah bisnis. Misalnya nih, pasti sebuah bisnis itu kan memiliki harta benda atau yang biasa disebut dengan aset. Nah, bisnis pasti juga memiliki yang namanya kewajiban keuangan atau utang kepada orang lain. Dan sebuah bisnis pastinya juga memiliki pendapatan, entah itu dari penjualan, bunga, ataupun lain sebagainya, yang dimana pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan dalam usaha tersebut. Misalnya biaya sewa, biaya listrik, biaya upah tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada intinya sistem pencatatan keuangan ini penting untuk ringkasan keuangan akhir tahun, di mana ringkasan keuangan akhir tahun ini terdiri dari 3 laporan manajemen yang paling utama, yaitu laporan pendapatan dan pengeluaran, atau biasa disebut dengan laporan laba rugi. Yang kedua, laporan aset dan kewajiban, atau biasa disebut dengan laporan neraca, dan yang terakhir laporan arus kas. Nah, di sini yang pertama mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik atau bisnis. Jadi baik aset maupun liabilitas itu dapat diukur dalam mata uang dolar. Dengan demikian, perlu dimasukkan dalam sistem pencatatan keuangan. Jadi pada dasarnya persamaan akuntansinya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas atau harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, jadi untuk kita mencari ekuitas atau modal itu didapatkan dari hasil selisih antara aset dikurangi dengan utang atau liabilitas. Nah, mengapa kita perlu mengetahui posisi ekuitas sebuah bisnis? Karena di sini posisi ekuitas itu sangat berguna bagi manajemen karena bisa menggambarkan nilai sebuah bisnis tersebut dan juga bisa mengetahui memberikan keyakinan saat memutuskan harga jika bisnis tersebut akan dijual. Dan masih banyak lagi manfaat jika kita mengetahui posisi ekuitas sebuah bisnis. Nah, ini adalah contoh dari laporan aset, liabilitas, dan ekuitas. Seperti yang saya katakan tadi bahwasannya aset itu harus sama dengan jumlah dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, kita lihat di sini bahwasannya pada tahun pertama jumlah aset atau total aset itu sebesar $1.803.650. Nah, itu sama dengan atau angkanya sama dengan hasil dari jumlah liabilitas dan ekuitas, yaitu $1.803.650 pada tahun pertama. Begitupun pada tahun kedua, antara total aset dengan total liabilitas dan ekuitas itu hasilnya atau angkanya menunjukkan hasil yang sama. Next, mengenai pendapatan dan pengeluaran. Jadi, selain aset dan liabilitas, transaksi keuangan utama lainnya adalah penghasilan atau pendapatan dan pengeluaran. Nah, pendapatan ini dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang terpisah, misalnya penjualan sapi jantan, penjualan sapi betina, penjualan gandum, penjualan buah, penjualan bunga. Nah, itu adalah contoh bagi perusahaan yang menjual berbagai macam produk ya, jadi tidak hanya satu produk saja. Nah, sistem pencatatan keuangan juga harus mampu mencatat semua biaya usaha yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang sama, misalnya pembelian sapi jantan, kemudian biaya kesehatan perawatan hewan, perbaikan mesin, biaya listrik, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini ada tabel yang menunjukkan hasil akhir dari pengelompokan pendapatan dan pengeluaran dalam bentuk laporan pendapatan dan pengeluaran atau laporan laba rugi. Nah, ini adalah
laporan dari pendapatan dan pengeluaran. Di sini kita bisa melihat bahwasannya ternyata biaya-biaya yang ada yaitu terdiri dari biaya pengendalian hama, ada dari biaya listrik, biaya perbaikan, biaya administrasi, biaya penyusutan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya itu didapatkan laba bersih sebelum bunga dan pajak. Kemudian dikurangi lagi dengan adanya biaya bunga dan sewa, jadi didapatkan laba bersih sebelum pajak, yaitu sebesar pada tahun pertama $99.102 dan pada tahun kedua $106.453. Nah, next kemudian mengenai memenuhi kewajiban pajak. Jadi dalam sistem pencatatan keuangan itu pasti dan harus memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada pemilik sebuah bisnis oleh sistem perpajakan. Nah, catatan atau apa saja yang diperlukan pada kewajiban pajak ini? Yang pertama, aset tetap yang dimiliki oleh bisnis. Nah, pasti sebuah bisnis itu kan memiliki aset tetap ya, seperti mesin, kemudian kendaraan, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang digunakan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Jadi aset tetap ini bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk produksi sebuah perusahaan, melainkan untuk kegiatan produksi sebuah perusahaan. Nah, jadi aset tetap ini tentunya akan dikenakan pajak, yaitu pajak pertambahan nilai. Karena pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang mencakup kegiatan produksi, distribusi, hingga pemasarannya. Kemudian yang kedua, pajak barang dan jasa yang dikumpulkan dan dibayarkan oleh bisnis. Nah, di sini juga dikenakan PPN atau GST. Nah, GST ini adalah Good and Service Tax, yang dimana ini adalah pajak penjualan yang dikenakan di beberapa negara seperti India, Hong Kong, Selandia Baru, Australia. Nah, jadi GST ini sebenarnya sama dengan PPN yang ada di Indonesia, hanya saja namanya yang berbeda. Kemudian yang kedua, nilai saham. Nah, nilai saham ini harus didukung oleh catatan fisik. Nah, nilai saham ini dikenakan pajak penghasilan final atas nilai saham, yaitu tarifnya sebesar 0,1% dikalikan dengan jumlah bruto nilai penjualan saham. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya penjualan yang dilakukan. Nah, jadi sebuah bisnis itu kan pasti ada penjualan ya yang dihasilkan. Nah, itu dikenakan pajak penghasilan pasal 22. Nah, di mana pajak penghasilan pasal 22 ini isinya atau bunyinya mengenai penghasilan dari usaha yang diterima oleh perusahaan akan dikenakan pajak. Dan masih banyak lagi hal-hal yang akan dikenakan kewajiban pajak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada materi kali ini. Kemudian mengenai pengendalian dan analisis manajemen. Nah, sistem pencatatan keuangan yang dirancang dengan baik menawarkan alat bantu bagi manajemen untuk meningkatkan kontrol keuangan. Sebagai contoh, memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini adalah persyaratan penting untuk kelangsungan hidup sebuah bisnis. Sistem pencatatan keuangan yang baik akan memungkinkan manajer untuk menilai posisi keuangan saat ini dan ketersediaan uang tunai. Nah, sistem pencatatan keuangan yang baik juga akan membantu pemantauan profitabilitas yang sedang berlangsung dengan menyediakan informasi tentang kinerja bisnis, sehingga perusahaan atau departemen yang berkinerja buruk dapat dideteksi dan dilakukan tindakan yang tepat. Komponen utama dari sistem pencatatan keuangan adalah catatan transaksi kas dengan menggunakan buku manual ataupun perangkat lunak akuntansi berbasis komputer. Nah, di sini selanjutnya ada format catatan kas. Jadi di sini kami mengambil contoh dari catatan seorang peternak sapi perah, yaitu Tuan Harry Green, yang kami gunakan sebagai ilustrasi. Nah, contoh di sini kami ambil dari catatan kasnya yang dirujuk dengan nomor kolom dan baris. Nah, di sini kolom-kolom pada format catatan kas itu yang pertama harus ada tanggal. Nah, tanggal ini mengacu pada tanggal sebenarnya pembayaran dilakukan
atau setoran dicairkan. Yang kedua, detailnya atau khusus. Jadi detail ini yang dimaksud adalah memberikan penjelasan mengenai orang atau perusahaan yang menerima pembayaran dari rekening tersebut atau yang membayar ke rekening tersebut. Jadi harus lengkap di sini. Kemudian yang nomor 3, nomor referensi atau cek. Jadi pada bagian ini nomor cek itu hanya 3 angka terakhir yang perlu dicatat, tidak perlu semua angkanya. Yang keempat, kolom khusus. Nah, kolom khusus ini ada beberapa kolom. Yang pertama digunakan untuk mencatat total pembayaran termasuk GST-nya atau pajaknya. Yang kolom kedua mencatat komponen GST pembayaran. Dan kolom ketiga adalah biaya bisnis dikurangi dengan GST-nya atau pajaknya yang terkait dengan transaksi tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh dari format catatan kas. Pada kolom paling kiri ada keterangan dibayar kepada, yaitu yang menerima, dan keterangan tanggal atau bulan. Nah, di sini bulan April dibayar kepada toko-toko pedesaan. Nah, kolom yang kedua adalah nomor referensi atau cek, yaitu 3 angka terakhir 106. Nah, kolom yang selanjutnya mengenai total pembayaran dengan termasuk dengan pajaknya atau GST-nya, yaitu sebesar $264. Nah, dan kolom berikutnya yaitu jumlah GST-nya atau jumlah pajaknya itu sebesar $24. Kolom selanjutnya yaitu biaya bisnisnya atau yang tidak termasuk GST-nya. Jadi sebesar $240 didapatkan dari 264 dikurangi dengan 24. Kemudian ada detail fisiknya yaitu sebesar 1 ton dan ada detail-detail lainnya yaitu ada produk gandum, produk jelai yang lebih spesifik lagi. Nah, untuk yang selanjutnya di sini mengenai pencatatan transaksi. Jadi untuk contoh yang pertama mengenai cek untuk satu item. Pada tanggal 6 April, Tuan Green membayar cek nomor 367-350 kepada RF dan SC sebesar $3.200 untuk melunasi sebagian pinjaman hipotek pertamanya. Pencatatan kas untuk transaksi ini adalah sebagai berikut. Jadi melihat dari format catatan kas yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk tanggal yaitu tanggal 6 April, khusus atau detail ini artinya siapa yang menerima pembayaran kita yaitu RF dan SC. Untuk nomor ceknya yaitu 350, 3 angka terakhir saja. Kemudian untuk jumlahnya $3.200, pembayaran pokoknya $2.000 dan bunganya $1.200. Dengan rincian untuk pembayaran pokok dan bunga KPR bulanan. Untuk contoh yang kedua yaitu cek untuk lebih dari satu item. Pada tanggal 10 April, Tuan Green membayar cek nomor 351 sejumlah $319 totalnya kepada Daul & Son untuk item-item berikut ini. Jadi detailnya untuk item yang pertama, pembelian baterai untuk utilitas dengan biaya $100, pajaknya atau GST-nya $10, totalnya $110. Yang kedua, pembelian semen dan kawat untuk perbaikan pagar dengan biaya $190, pajaknya $19, totalnya $209. Nah, jadi untuk total masing-masingnya, untuk total biayanya sendiri sebesar $290, total pajaknya $29, dan total keseluruhannya biaya dengan pajak sebesar $319. Nah, untuk contoh yang ketiga, mengenai pengurangan dari pembayaran. Pada tanggal 15 April, Tuan Green membayar uang muka untuk sebuah peralatan baru senilai $27.500, termasuk pajaknya sebesar $2.500. Transaksi yang dicatat dalam buku pembayaran tunai menunjukkan cek yang sebenarnya, yaitu cek nomor 352 sebesar $12.500 yang dibayarkan kepada John Motor. Transaksi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, pembayaran sebesar $12.500, di mana di dalamnya termasuk $2.000 sebagai pajaknya. Nah, pembayaran ini sebagai uang muka untuk pembelian utilitas baru. Yang kedua, $9.500 yang dipinjam untuk pembelian. Dan yang terakhir, uang muka sebesar $5.000
di mana tidak termasuk GST atau pajak untuk tukar tambah yang diterima untuk utilitas lama, sehingga total biaya utilitas baru sebesar $25.000. Nah, jadi pembayarannya seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan ini, kita ringkas lagi. Jadi untuk pembayarannya sebesar $12.500. Itu sudah termasuk GST. Jadi untuk GST-nya yaitu $2.000. Nah, jadi untuk biayanya tinggal dikurangkan saja 12.500 dikurangi dengan 2.000 yaitu 10.500. Nah, kemudian ternyata untuk transaksi yang kedua untuk membayar pinjaman yaitu sebesar sebesar $9.500. Dan untuk yang ketiga, tukar tambah yang diterima untuk utilitas lama yaitu sebesar $5.000. Nah, jadi total biaya yang harus dibayarkan untuk sebuah peralatan baru itu sebesar $25.000 tanpa pajak. Nah, dengan pajak menjadi $27.500. Nah, berikut ini adalah contoh atau tabel dari catatan kas buku pembayaran tunai yang dipegang oleh Tuan Harry Green. Nah, seperti yang awal tadi, pada kolom yang paling kiri ada tanggal, kemudian dibayarkan kepada siapa, bulannya bulan apa, kemudian nomor referensi ceknya. Nah, jadi yang pertama seperti yang transaksi pertama tadi yaitu tanggal 6 April dibayarkan kepada RF dan SC dengan nomor referensi cek 350 dengan total yang dibayarkan $3.200 dan biayanya juga sebesar $3.200. Kemudian pada tanggal 10 yang contoh kedua tadi dibayarkan kepada Daul & Son dengan nomor referensi cek 351 dengan total biaya $319 dengan pajak $29. Jadi tanpa pajak totalnya sebesar $290. Kemudian tanggal 15 April transaksi ketiga tadi dibayarkan kepada John Motor dengan nomor referensi cek 352 dengan total pembayaran sebesar $12.500 dan total pajaknya $2.000, sehingga total biaya yang dibayarkan itu sebesar $10.500. Di sini ditambah dengan adanya uang tukar tambah yaitu sebesar $5.000. Nah, untuk transaksi-transaksi selanjutnya sama dengan pencatatan transaksi-transaksi sebelumnya. Jadi pada baris paling bawah di sana disebutkan bahwa untuk total pada bulan April ini sebesar sekian dan di bawahnya lagi untuk total bulan sebelumnya disebutkan sekian dan hingga didapatkan total yang terbaru atau jumlah update terbaru yaitu total pada bulan ini ditambahkan dengan total pada bulan sebelumnya yaitu sekian. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana di sini sudah kita bisa lihat ada gambar. Nah, di sini menjelaskan tata letak kartu yang terdapat dalam file kreditur. Nah, ini merupakan contoh pencatatan hutang Henry kepada Jones Motor pada kartu kredit, yang di dalamnya menginformasikan besaran hutang dan tanggal jatuh tempo serta besaran angsuran yang dibayar. Nah, kita bisa lihat dalam kolom di bawah ada pencatatan jadwal pembayaran di mana 15 Juni sebesar 2.600, 15 September 2.600 dan 15 Desember 2.600 serta 15 Desember di angka 2.600. Selanjutnya ada kas kecil, di mana kas kecil ini digunakan untuk kenyamanan dan untuk menghindari keharusan menulis cek dalam jumlah yang kecil.
Nah, ketika uang tunai diperlukan untuk biaya pribadi atau bisnis, nah cek ini dikeluarkan ke kas kecil dan diuangkan di bank, atau uang tunai dapat diambil dari transaksi dari mesin teller contohnya. Dan saat uang tunai ini dibelanjakan, catatan barang-barang yang dibeli untuk bisnis disimpan dalam buku harian. Nah, setelah itu, biaya-biaya usaha kecil pada bulan tersebut kemudian dirangkum dalam rekening kas kecil seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.10 ini, di mana di sini ada pencatatan kas kecil dari tanggal 1 April sampai dengan 24 April. Selanjutnya yaitu ada transaksi bank, di mana sebelum catatan kas diselesaikan untuk setiap bulannya, laporan bank dan kartu kredit bisnis harus diperiksa dan untuk transaksi seperti pembayaran atau penerimaan yang terjadi, seperti transfer, kredit langsung dari bank. Nah, transaksi ini harus dicatat serta seperti penerimaan dan pembayaran lainnya. Dalam transaksi bank juga ada rekening pinjaman. Nah, cara yang paling mudah untuk mencatat pinjaman adalah dengan mengatur agar semua pinjaman dioperasikan melalui rekening. Hal ini memungkinkan semua rincian dicatat dalam catatan kas secara otomatis. Selanjutnya ada cerukan atau overdraft, di mana cerukan atau overdraft ini adalah kondisi rekening giro perusahaan yang mengalami saldo kas minus, dan walaupun dana yang tersedia tidak cukup, pihak bank akan menanggung dana untuk melanjutkan transaksi. Dan apabila cerukan ini telah dinegosiasikan, maka bank mengizinkan rekening cek ini untuk ditarik hingga batas tertentu dan bunga yang dibebankan ke rekening tersebut. Dan semua transaksi ini dicatat dalam rekening koran sehingga tidak diperlukan pencatatan tambahan lagi. Selanjutnya ada pinjaman berjangka, di mana pinjaman berjangka adalah pinjaman yang bank pinjamkan atau ditawarkan kepada bisnis, antara lain untuk belanja modal yang umumnya memiliki jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada investasi di luar pertanian. Ketika uang diinvestasikan di luar pertanian, pembayaran baik melalui cek atau transfer dana langsung harus dapat diidentifikasikan. Untuk melakukan hal ini, dibuat kartu untuk investasi yang ditunjukkan di dalamnya ada tanggal jatuh tempo, bunga, dan informasi lainnya yang mungkin relevan dan disimpan dalam file debitur. Pendapatan yang diterima harus dibayarkan ke rekening cek. Nah, tanda terima harus dicatat kembali dalam catatan penerimaan kas dan dimasukkan di bawah pendapatan investasi. Selanjutnya yaitu rekening debitur. Jadi setelah adanya pencatatan tadi, sebelum akhir setiap periode akuntansi, penting untuk meninjau situasi debitur dari periode sebelumnya atau menyelidiki setiap akun yang belum dibayar. Untuk memfasilitasi hal ini, catatan debitur yang sederhana perlu disimpan. Jadi setiap debitur dialokasikan beberapa halaman. Buku catatan dengan 5 kolom dapat digunakan untuk mencatat debitur untuk usaha kecil. Namun, program spreadsheet atau database dapat juga diadaptasi untuk menyimpan catatan ini secara elektronik. Informasi dalam file ini harus mencangkup, yang pertama, ada tanggal pertama kali jumlah terhutang tersebut, barang atau jasa yang disediakan oleh bisnis, serta nilai barang dan atau jasa, pembayaran yang diterima, dan jumlah total utang atau saldo berjalan. Nah, pada akhir dari buku ini, akhir tahun buku, jumlah yang terhutang dicatat dalam laporan aset dan liabilitas sebagai aset lancar. Yang terakhir ada rekening kreditur. Jadi bisnis yang memiliki sejumlah kreditur harus menyimpan catatan terpisah tentang uang yang terhutang. Nah, catatan semacam ini memungkinkan laporan kreditur diperiksa keakuratannya dan memberikan nilai yang lebih lengkap atas posisi keuangan dari bisnis tersebut. Yaitu di mana sistem buku catatan yang serupa dengan yang diuraikan untuk melacak akun debitur. Jadi kolom-kolomnya sudah saya sampaikan, ada
tanggal pertama kali jumlah terhutang tersebut, barang atau jasa yang disediakan oleh bisnis, nilai barang atau jasa, pembayaran yang diterima, dan yang terakhir jumlah total utang atau saldo yang berjalan. Nah, setelah itu jumlah kewajiban kepada kreditur dicatat dalam laporan aset dan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek pada akhir tahun buku ini. Baik, sekian penyampaian dan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.